Di bagian laut yang paling dalam berdiri Istana Raja Laut. Dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang. Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu. Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia. Gadis Mari tinggal di padang rumput Kansas dengan anak anjingnya Toto, Paman Henry dan BBM. Di tempat-tempat ini, badai sering terjadi, dan keluarga itu sesekali bersembunyi di ruang bawah tanah dari cuaca yang mengamuk. Suatu hari, Paman Henry melihat badai yang akan datang. Dia membuka palka ruang bawah tanah dan kemudian memanggil Maria dan Bibi untuk bersembunyi. Pada saat itu, Toto yang ketakutan melompat dari pelukan Mari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika gadis itu akhirnya menangkap anak anjing itu, angin menderu-deru dan rumah kecil itu berguncang. Rumah itu memutar porosnya beberapa kali, dan kemudian perlahan-lahan mulai naik ke udara, seperti balon. Segera rumah itu mendarat, dan dia dan Toto pergi ke jalan. Halaman rumput hijau dengan pohon buah-buahan tersebar di sekitarnya, dan bunga-bunga menakjubkan tumbuh di mana-mana. Beginilah Maria berakhir di Tanah Ajaib Oz.
Sambil mengagumi keajaiban alam, gadis itu tidak menyadari betapa anehnya orang-orang bertopi mendekatinya. Mereka sudah dewasa, tapi tidak lebih besar dari Maria kecil. Kepala di antara mereka adalah seorang wanita tua berpakaian serba putih. Dia mendekati Mari dan berterima kasih padanya karena telah membantu gadis itu mengalahkan penyihir jahat. Mari sangat terkejut. Kemudian wanita tua itu menunjuk ke rumah, yang dari bawahnya terdapat kaki menonjol dengan sepatu perak. Pada saat itu, kakinya hancur menjadi ratusan partikel kecil dan menghilang, hanya menyisakan sepatu mereka. Mari semakin ketakutan, karena dia sangat ingin pulang. Tapi ternyata, baik wanita tua berkulit putih, maupun orang asing bertopi tidak tahu bagaimana membantu gadis itu. Mereka menasihati Mari untuk mengenakan sepatu perak penyihir, pergi ke kota Zamrud dan menemukan os penyihir yang kuat di sana. Hanya dia yang bisa membantu Mari pulang. Ada satu jalan batu bata kuning menuju ke kota Zamrud. Mari mulai berjalan. Yang pertama dia temui adalah ladang jagung yang dijaga oleh orang-orangan sawah. Alih-alih kepala, dia memiliki kantong berisi jerami, dan mulut serta hidungnya dicat dengan cat. Orang-orangan sawah itu ternyata masih hidup dan namanya Scarecrow. Dia memberitahu Mari bahwa dia juga ingin pergi ke penyihir Oz untuk menanyakan otaknya. Gadis itu merasa kasihan pada orang-orangan sawah itu, membantunya memanjat pagar, dan mereka berangkat. Jalan bata kuning membawa Mari dan Scarecrow ke hutan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengerang. Sosok manusia berkilau di semak-semak hutan. Itu adalah Tin Woodman. Bagian-bagiannya sangat berkarat sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Kemudian, di sebuah gubuk di dekatnya, Mari menemukan kaleng minyak. Dia melumasi bagian Woodman dan dia mulai bergerak lagi. Ternyata si penebang kayu sudah lama memimpikan pergi ke penyihir Oz untuk mendapatkan hati yang nyata. Jadi bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan ke kota Zamrud. Jejak batu bata kuning membawa teman-teman melewati hutan lebat. Tiba-tiba seekor singa melompat keluar dari semak belukar ke jalan. Begitu dia mengayunkan cakarnya ke Scarecrow, dia mendengar Toto menggonggong dan sangat ketakutan. Singa memberitahu Mari bahwa dia dilahirkan pemalu, dan karena itu tidak keberatan pergi ke penyihir Oz dan meminta keberanian sejati. Ketika teman-teman akhirnya mencapai kota Zamrud, Oz yang agung setuju untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi menetapkan satu syarat. Dia meminta untuk membunuh penyihir jahat dari barat. Dan teman-teman harus setuju. Dalam kegelapan malam, Maria, orang-orangan sawah, singa dan penebang kayu pergi ke penyihir dari barat. Dia sedang menunggu mereka, dan karena itu mengirim monyet terbang ke teman-temannya. Mereka melempar Tin Woodman dari tebing, menuangkan semua jerami dari Scarecrow, dan menangkap Mari dan Leo. Ketika Mari dibawa ke penyihir dari barat, putus asa, dia menuangkan air ke penyihir. Yang mengejutkan gadis itu, wanita tua itu mulai mencair, dan tak lama kemudian hanya genangan lumpur yang tersisa darinya. Ketika teman-temannya kembali ke kota Zamrud dan menuntut agar penyihir itu memenuhi keinginan mereka, ternyata Oz bukanlah penyihir sama sekali, melainkan penipu sejati. Namun, ia berusaha memenuhi permintaan teman-temannya. Jadi, Oz mengisi kepala orang-orangan sawah dengan serbuk gergaji, dari mana dia mengalami gelombang kebijaksanaan. Aku memasukkan hati sutra merah ke dalam dada Tin Woodman. Dan dia memberi singa pengecut ramuan untuk diminum, yang membuat Raja Binatang merasa berani. Melihat sepatu perak Mari, Oz tertawa. Lagi pula, sepatu itu ajaib, dan selama ini mereka bisa membawa pulang gadis itu. Mari mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, 3 kali menepuk tumitnya dan berakhir di rumah bersama Toto. Tapi sepatu perak itu hilang di jalan.